detak jantung Tuhan menjadi detak jantung kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami. Apa yang menyenangkan Tuhan menyenangkan kami. Apa yang membuat Engkau marah membuat kami marah. Apa yang membuat Tuhan bersedih membuat kami bersedih. Tuhan bawa kami sampai pada satu titik. Kerinduan kami terbesar adalah menyenangkan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman-Mu kembali lagi bergema dalam hati kami yang terdalam. Berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Langkah demi langkah dituntun oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25, kisah hidup Simson yang terakhir. Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai ayat 28. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu dia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang, ayat 26. Hakim-Hakim 16 ayat 26, berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawakan Simson itu. Ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saya mau Anda lihat ayat 28 sekali lagi. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ada sesuatu yang menarik bagi saya. Simson berkata, sekali lagi Anda perhatikan ayat 28 bagian terakhir. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Waktu orang Filistin menangkap Simson, ada dua hal penting yang mereka lakukan terhadap Simson. Nomor satu, mereka memotong rambut Simson, sumber kekuatan Simson. Dan nomor dua, mereka mencungkil mata Simson. Menurut saya, dari apa yang saya baca, orang yang paling menghancurkan hidup Simson bukan mereka yang memotong rambut Simson, tetapi orang yang paling menghancurkan hidup Simson adalah mereka yang mencungkil mata Simson. Menurut saya, kalau Simson di akhir hidup dia berkata, aku hanya ingin balas atas satu hal yang mereka perbuat kepadaku. Ingat ada dua hal yang mereka lakukan. Satu, mereka potong rambutnya dia sebagai sumber kekuatan Simson. Nomor dua, mereka mencungkil mata Simson. Tiba-tiba Simson berkata di akhir hidup, aku mau balas karena apa yang mereka perbuat kepadaku. Yang menarik adalah dia tidak bilang, aku balas mereka yang memotong rambutku. Tidak, dia berkata, aku mau membalas mereka yang
mencungkil dua mataku. Berarti orang yang paling menghancurkan kehidupan Simson bukan mereka yang memotong rambut Simson, tetapi orang yang paling menghancurkan kehidupan Simson adalah mereka yang mencungkil kedua mata Simson. Rambut Simson bicara tentang sumber pengurapan Simson. Rambut Simson bicara tentang kemampuan Simson, keahlian Simson, urapan Simson, kebisaan Simson. Bicara tentang segala sesuatu yang dia miliki dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dia punya dalam hidupnya. Sesuatu yang membuat dia mampu. Sesuatu yang membuat dia bisa. Skillnya, kemampuannya. Yang kedua, matanya. Mereka mencungkil matanya. Mata buat saya bicara tentang visi. Tentang kemampuan seseorang untuk melihat visi, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Mereka mengambil dua hal dalam hidup Simson. Mereka mengambil urapan Tuhan atas hidup Simson. Dan nomor dua, mereka mengambil visi Tuhan dalam kehidupan Simson. Dan Simson tiba-tiba berkata, yang aku mau balas bukan mereka yang potong rambutku. Yang aku mau balas adalah mereka yang mengambil visi Tuhan dalam kehidupanku. Sebab urapan tanpa visi, kita akan hancur. Uang tidak boleh dijadikan visi kita. Sebab uang adalah urapan, bicara tentang berkat, bicara tentang alat, sarana yang Tuhan beri. Itu bicara tentang panjangnya rambut Simson. Uang bicara tentang sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah visi, sebuah tujuan. Yang setuju katakan amin. Menjadikan uang sebagai tujuan justru adalah kesalahan yang besar. Sebab ketika Anda menjadikan uang sebagai tujuan, satu kali ketika Anda sudah punya uang, maka Anda akan hidup santai. Anda akan hidup untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Sebab Anda merasa Anda sudah mencapai sebuah tujuan. Pernikahan tidak boleh dijadikan sebagai sebuah tujuan. Sebab nanti kalau Anda sudah menikah, maka Anda akan merasa santai sebab Anda merasa Anda sudah mencapai tujuan. Uang, pernikahan, bakat, talenta, kemampuan, pekerjaan, pelayanan hanyalah alat untuk mencapai sebuah visi. Semua itu hanyalah panjangnya rambut Simson, urapan yang Tuhan taruh. Itu hanyalah alat, itu hanyalah kendaraan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang visi. Punya kendaraan, tidak punya visi dalam hidup ini, Anda cuma jalan-jalan di dunia ini. Sebab Anda tidak punya arah yang jelas, punya kendaraan, punya kekayaan, punya berkat, punya pekerjaan, punya pernikahan, bahkan punya pelayanan sekalipun. Tanpa pernah punya visi, maka Anda hidup untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Persoalan hari ini adalah banyak orang punya urapan, tetapi tidak banyak orang yang punya visi. Simson hari itu diambil dua hal daripada dia. Dia kehilangan urapannya, dia kehilangan visinya. Tetapi di akhir hidup dia berkata kembalikan, dia tahu dia tidak bisa kembalikan visi. Dia berkata minta kembalikan kekuatannya. Dan orang tanpa visi hanya punya kekuatan, hanya punya urapan tanpa visi akan mengalami dua hal. Nomor satu, Anda baca, mereka memanggil Simson untuk melawak di depan dia. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya urapan, orang yang punya skill, nomor satu, tapi tanpa punya visi, dia hanya menjadi entertainer. Dia hanya hidup untuk menghibur orang lain. Dia menggunakan kekayaan yang dia miliki untuk membuat orang lain bangga. Dia menggunakan pekerjaan yang dia miliki untuk membuat orang lain takluk. Dia menggunakan pelayanan yang dia miliki supaya orang lain senang. Pelayanan tanpa visi adalah pelayanan yang hanya mengentertain orang. Pekerjaan tanpa visi hanyalah pekerjaan untuk membuat orang takluk kepada kita. Hanya untuk orang kagum kepada kita. Kekayaan tanpa visi hanya supaya orang lain buat wow dengan kita. Segala sesuatu yang Anda punya, yang disebut urapan, pekerjaan, pelayanan, talenta, bakat. Anda punya itu semua, tetapi tanpa visi Anda hidup untuk menghibur orang lain. Anda hibur untuk mencari perkenanan orang lain. Anda hidup hanya untuk Anda bekerja, Anda dapat uang, Anda melayani hanya supaya orang senang dengan Anda.
Sebab sama seperti Simson ketika dia kehilangan penglihatan dan hari itu dia tanpa visi, dia punya kemampuan tetapi tanpa visi dia jadi seorang pelawak. Ingat baik-baik di ayat sebelumnya Alkitab harus memberi catatan, satu catatan Alkitab, apa itu? Alkitab memberi catatan bahwa rambut Simson sudah tumbuh. Pertanyaannya, semua orang hari itu tahu kekuatan Simson berasal dari mana? Rambut Simson. Dan hari itu Simson muncul di hadapan mereka. Simson muncul di hadapan mereka dengan rambut yang sudah panjang. Pertanyaan saya, waktu rambut Simson sudah panjang, dia bersandar di antara dua tiang. Kenapa orang Filistin tidak pernah takut dengan Simson? Padahal mereka tahu bahwa sumber kekuatan Simson ada pada rambutnya. Dan dia sementara berdiri menopang di antara dua tiang. Kenapa mereka tidak takut bahwa ketika rambut Simson tumbuh, kekuatan Simson akan kembali? Kenapa mereka tidak takut? Sederhana, sebab kekuatan urapan tanpa visi, Anda hidup hanya untuk menjadi pelawak bagi orang lain. Hanya untuk ditonton bagi orang lain. Orang yang tanpa visi tidak pernah menakutkan siapapun juga. Kalau harus disuruh pilih mana? Punya talenta, bakat, urapan yang besar, tapi visi yang kecil, atau punya visi yang besar, atau urapan yang kecil? Jawaban saya pilih yang kedua. Kalau harus memilih, lebih baik kita punya visi yang besar, sekalipun urapan kita kecil. Dan sebab satu kali kalau kita punya visi yang besar, sekalipun urapan kecil, saya percaya satu hal, bahwa ketika kita setia dengan visi dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan menambah-nambahkan urapannya dalam hidup Anda dan saya. Tapi justru ketika Anda punya bakat yang besar, Anda punya urapan yang besar, tapi visi Anda kecil, maka Anda dan saya akan berakhir hanya untuk membuat orang lain senang. Kita akan menyalahgunakan setiap bakat, kita akan menyalahgunakan setiap berkat, kita akan menyalahgunakan setiap urapan yang Tuhan percayakan pada Anda dan saya. Sebab kita punya visi yang kecil. Kita punya visi yang kecil. Persoalannya itu. Itu sama seperti disuruh memilih. Punya jenderal seekor domba, prajurit ribuan singa, atau punya jenderal seekor singa dengan prajurit ribuan domba? Jawabannya satu, pilih yang kedua. Sebab visi akan mengarahkan hidup. Setan tidak pernah takut Anda punya urapan yang besar. Setan takut waktu Anda punya visi yang besar. Sebab segala sesuatu yang besar selalu dimulai justru bukan dari urapan yang besar, tapi dimulai dari visi yang besar. Kalau tidak, kita berakhir menjadi entertainer. Kita menjadi orang yang hanya untuk menghibur orang lain. Dan tidak ada satupun yang takut pada Anda. Semua orang Filistin tahu kekuatan Simson ada pada rambut. Mereka jelas-jelas melihat bahwa Simson sudah tumbuh rambutnya. Tapi mereka tetap tertawa. Mereka tidak pernah takut dengan Simson. Sebab tidak ada seorang pun takut dengan seorang yang punya visi yang kecil, sekalipun punya urapan yang besar. Yang kedua menurut saya, ketika kegagalan kita untuk punya visi, kegagalan kita untuk punya visi adalah yang kedua, kita temukan bahwa Simson berakhir dengan membunuh dirinya sendiri. Seseorang yang punya urapan yang besar tetapi visi yang kecil selalu akan membunuh orang lain, dan setelah itu dia akan membunuh dirinya sendiri. Seseorang yang punya visi yang kecil selalu akan menghancurkan visi orang lain. Orang yang punya visi yang kecil, dia selalu akan terlibat dalam kompetisi dengan mereka yang punya urapan yang lain. Sebab dia orang yang visinya kecil, walaupun urapannya besar, dia akan selalu takut dengan orang lain. Takut disaingi, takut untuk digantikan, takut untuk diinikan, takut untuk diitukan. Sehingga tanpa sadar ketika kita punya urapan yang besar, kita punya kekayaan, kita punya pekerjaan yang besar, pelayanan yang besar, kita punya segala sesuatu yang besar. Tetapi tanpa visi yang kecil, maka kita akan tanpa sadar terlibat pada kompetisi dan kompetisi dengan orang lain. Kenapa? Sebab kita hidup untuk menyenangkan orang lain. Hanya supaya orang lain, dan ketika orang lain mulai suka, orang lain lebih suka kepada si pendeta A daripada pendeta B, dan kemudian tanpa sadar maka orang akan mulai, kenapa orang lain lebih suka pendeta A daripada pendeta
B? Kenapa dia lebih suka dia daripada lebih saya? Dan tanpa sadar akhirnya kita mulai bersaing dengan orang lain, sebab akar sesungguhnya supaya kita tidak mau orang lain suka dia, kita mau orang lain suka saya. Dan kita akan membunuh orang yang sebenarnya mungkin dapat mensupport kita, dapat menolong kita, dapat berjalan bergandengan tangan sama-sama dengan kita untuk satu pekerjaan Tuhan yang besar. Ingat, pekerjaan Tuhan tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Ketika Paulus bicara tentang perlengkapan senjata Allah, ada satu hal yang menurut saya menarik ketika Paulus berkata, kenakanlah perisai iman yang dapat memadamkan panah api si jahat. Ada satu hal yang menurut saya menarik ketika dia berkata, ini fungsi dari perisai iman. Fungsi dari perisai iman bukan menghadang pisau atau pedang tentara lawan. Tetapi fungsi dari perisai iman adalah memadamkan api si jahat. Ingat baik-baik nomor satu kata memadamkan. Kata memadamkan panah api si jahat menunjukkan bahwa fungsi perisai nomor satu bukan untuk menghalangi panahnya saja. Tetapi yang paling penting adalah supaya dia bisa memadamkan apinya. Sebab setiap kali masalah datang sama seperti iblis melemparkan panah api. Yang berbahaya dari panah berapi bukan hanya panahnya, tetapi yang berbahaya dari panah berapi adalah apinya. Setiap masalah datang bukan hanya dengan masalah, dia datang dengan racun untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang paling berbahaya dari gigitan ular bukan luka dari gigitan ular. Yang paling berbahaya dari gigitan ular adalah bisa racun yang menyertai gigitan ular. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita mencoba ketika digigit ular, kita mencoba untuk menyembuhkan lukanya, tetapi kita tidak pernah belajar menyembuhkan, mengeluarkan racunnya. Ada banyak orang punya masalah, dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Dia lupa bersamaan dengan masalah, seringkali masalah itu datang. Bawa sakit hati, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Masalah sudah selesai, tetapi kemarahannya belum selesai. Dia pikir sudah selesai, padahal kemarahannya masih ada. Dia berurusan dengan apa yang kelihatan, dia tidak pernah berurusan dengan apa yang tidak kelihatan. Secara sadar dia tahu masalahnya sudah selesai. Tetapi di alam bawah sadar dia membawa kekecewaan hasil dari keberadaan masalah. Oh, gara-gara dia yang buat masalah. Sehingga masalah sudah selesai. Tapi kita tidak pernah bisa mengampuni orang itu. Tiap kali lihat orang itu buang muka. Gak tahu mukanya dibuang di mana. Mak yang paling hebat buang muka. Mana kalau bibirnya bisa ngangkat gitu ya. Lukanya kita selesaikan, tetapi bisa racun yang menyertai lukanya kita tidak pernah selesaikan. Disitulah persoalan banyak orang. Yang kedua yang buat saya menarik adalah dia berkata bukan untuk pedang tetapi untuk panah. Sampai satu kali saya sadar waktu lihat film atau baca buku dan Anda sadar tentara Romawi paling kuat hari itu sebab mereka tidak pernah berperang. Prajuritnya tidak pernah berperang seorang diri. Mereka selalu berperang sama-sama. Ketika hari itu tentara Genghis Khan hari itu awalnya yang menguasai dunia sebelum Romawi melemparkan panah, maka yang dilakukan oleh tentara Romawi adalah mereka berkata buat barisan kura-kura. Barisan kura-kura mereka punya perisai yang besar, yang paling depan, tentara paling depan menghadapkan perisainya ke depan. Jadi dia bangun perisai ke depan. Dan setelah itu prajurit di belakang tidak menaruh perisainya di depan, tetapi menaruh perisainya di atas mereka yang ada di depan mereka. Itulah yang dimaksud Paulus ketika dia berkata perisai iman berfungsi untuk melindungi kita dari panah berapi si jahat. Artinya ketika iblis melempar masalah, Anda tidak boleh menghadapi masalah itu seorang diri. Yang di depan Anda boleh tahan dengan perisai di depan, tetapi ingat atas Anda terbuka. Dan panah tidak datang hanya dari depan, panah datang dari atas. Itu sebabnya Anda perlu orang belakang untuk menaruh perisainya di atas Anda. Supaya Anda tetap aman untuk menahan yang di depan.
Ketika setan melemparkan sebuah masalah, maka kita harus bekerja sebagai sebuah komunitas. Waktu setan melemparkan masalah, bukan hanya saya pribadi perlu iman. Ya, Anda perlu untuk menahan yang di depan. Tetapi Anda butuh orang belakang untuk menahan panah yang dari atas. Waktu saya punya masalah, saya butuh Sam. Saya perlu beriman, tapi saya butuh imannya Sam untuk menahan panah yang datang dari atas. Sebab saya tidak boleh melawan seorang diri. Sama ketika seseorang terjebak dalam urapan yang besar, tetapi tanpa punya visi yang besar. Orang yang seharusnya menolong dia untuk menahan panah di atasnya dia, tiba-tiba dia singkirkan sebab dia merasa sebagai sebuah kompetitor. Orang tidak pernah takut Anda punya urapan besar, tapi visi yang kecil. Sebab orang tahu satu kali engkau akan menyingkirkan semua orang yang ada di samping Anda. Siapapun yang berusaha ada di samping Anda singkirkan. Sebab Anda pikir mereka kompetitormu, padahal mereka adalah saudara untuk menolong engkau menghadapi banyak masalah. Dan satu hal, kalau Anda terus singkirkan orang di samping Anda, kiri dan kanan Anda singkirkan teman-teman yang bisa berdoa bersama-sama dengan Anda, pada akhirnya kita membunuh diri sendiri. Itu yang terjadi dengan Simpson. Betul, dia membuat satu kehancuran besar di akhir hidupnya, betul, tetapi dia membayarnya dengan nyawanya sendiri. Dia harus membunuh dirinya sendiri. Dan buat saya itu yang paling menakutkan hari ini, ketika kita hanya punya urapan, tetapi kita tidak pernah punya visi yang besar. Saya berdoa hari ini Anda benar-benar diurapi Tuhan dengan sebuah visi yang besar. Bagaimana caranya? Gak tahu. Sebab visi yang besar, visi bicara tentang masa depan. Sesuatu yang ada di masa depan harus lebih besar daripada diri kita hari ini. Kalau Adi bilang, bagaimana saya meraih itu semua? Kalau waktu saya masih ingat, waktu saya masih remaja, tiba-tiba saya dapat satu penglihatan, satu mimpi. Saya dapat satu mimpi. Saya ada di satu tempat yang besar, sementara khotbah di sekian puluh ribu orang. Saya dapat satu mimpi. Dan waktu saya bangun, waktu itu mulai belajar melayani. Oh Yesus, saya akan khotbah di puluhan ribu orang, 10.000 orang. Yes, gitu ya. Wah Yesus, tiba-tiba sadar diri. Tapi bagaimana bisa? Hari itu masih kumpul teman-teman puluhan orang yang saya sempat cerita waktu buat saya orang Manado, saudara. Jadi setiap kali ada acara, semua acara dijadikan alasan untuk makan-makan. Orang Manado, ada rumah baru, pasti ada makan-makan. Ada mobil baru, pasti ada makan-makan. Ada keluarga baru, pasti ada makan-makan. Ada anjing baru, anjing lama jadi makanan. Maafkan pencinta anjing. Selalu ada alasan untuk buat makan-makan. Waktu kami buat KKR, Ibu Gembala panggil. Pokoknya selesai KKR harus ada makan-makan. Saya tanya berapa orang? 300 orang. Dan hari itu semua selesai makan-makan, kami nangis. Sebab ada 300 sendok, 300 garpu, 300 piring, 300 gelas. Dan coba tebak siapa yang cuci? Panitia, saudara. Saya temukan diri saya sementara ada di toilet umum bersihkan, sebab semua tempat pencucian lagi dipakai, orang lagi sibuk masak untuk besok pagi. Kami simpan untuk besok pagi. Saya suruh anak-anak semua pulang aja dulu, nanti besok kita selesaikan rame-rame. Pokoknya kita datang pagi-pagi, sebagian ngepel, sebagian nyapu, sebagian atur kursi, sebagian cuci-cuci. Saya kebagian cuci-cuci, saudara, hari itu. Dan karena tempat pencucian dapur lagi dipakai buat masak malamnya, jadi saya harus masuk ke toilet umum. Dan puji Tuhan waktu buka dapat jackpot, ada emas ngambang, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Harus siram dulu dan baunya luar biasa, haleluya. Hari itu saya nangis sama Tuhan. Waktu cuci gelas, cuci piring, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, Engkau beri saya mimpi bahwa saya khotbah di sekian ribu orang. Hari ini saya temukan diri saya lagi di toilet umum cuci gelas. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tapi hari ini sampai hari ini saya sudah melihat apa yang saya mimpikan. Satu kali saya datang di sebuah tempat yang baru.
Dan waktu saya datang di tempat yang baru, saya berkata, saya pernah ke tempat ini. Tapi saya tahu saya tidak pernah ke situ. Dan saya coba ingat dan ingat dan ingat dan ingat dan ingat kapan saya pernah di situ. Seperti deja vu kemudian muncul mimpi sekian puluh tahun yang lalu. Dan saya percaya satu hal. Dia beri visi yang besar. Urapan kita boleh kecil, tetapi setialah pada visi Tuhan. Maka Anda akan lihat Tuhan menambahkan, dan menambahkan. Sampai satu kali Anda lihat visi Tuhan yang besar tergenapi dalam hidup kita. Punyalah visi yang besar. Masa depan itu akan jauh lebih besar daripada hidup kita hari ini. Tapi jangan pernah takut. Setan gak pernah takut dengan orang yang punya urapan yang besar. Tapi tidak punya visi. Sebab dia tahu Anda cuma jadi pelawak di hadapan orang lain. Tapi kita bukan pelawak. Kita ada tentara Allah yang luar biasa. Hari ini tetap punya visi. Mulai bayangkan, bawa imajinasi Anda di hadapan Tuhan. Visi Anda, bahwa keluarga Anda bisa dipulihkan. Hidup Anda bisa dipulihkan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Selama itu dari Tuhan. Janji Tuhan harus dinyatakan. Tetap lihat, satu kali saya pasti lihat. Keluarga saya diberkati, hidup saya diberkati. Saya akan melihat bahwa Tuhan memakai hidup saya untuk memberkati orang lain. Mana Anda pilih? Punya urapan yang besar atau visi yang kecil, atau punya visi yang besar tetapi urapan yang kecil? Saya pilih selalu yang kedua. Kalau harus memilih, saya pilih yang kedua. Saya berdoa saya punya urapan yang besar, visi yang besar. Tetapi kalau harus memilih, saya pilih yang kedua. Sebab saya tahu sekalipun urapan saya kecil, Tuhanlah yang akan menambahkan. Siapa yang pernah nyangka VOW seperti ini, tapi saya percaya semua dimulai dari visi Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau semua kita bisa ngalami, Nitam bisa ngalami, saya percaya Anda juga pasti bisa mengalami. Jangan pernah jadi seperti Simpson. Jangan pernah kehilangan visi Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Mari sama lagu tadi, hamba-Mu yang setia. Datang pada Dia. Saya percaya kita hanyalah hasil dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan kepada berjalan dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Tantangan boleh ada. Tapi apa yang buat kita kuat? Visi yang besar. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Dia janjikan dalam hidup Anda dan saya. Satu kali Dia bilang sama Abraham. Abraham bilang, Lot, pilih mana yang kamu mau pilih. Kita harus berpisah di sini, pilih daerah yang dimana engkau akan tinggal. Di mana engkau ada, aku tidak akan ada. Engkau pergi sendiri. Lot melayangkan pandangannya. Lot kemudian melihat Sodom dan Gomora. Dia memilih Sodom dan Gomora. Selesai Lot pergi, tiba-tiba Tuhan dan Abraham sendiri. Tuhan bilang, sekarang Abraham, kamu layangkan pandanganmu, kiri, kanan, muka, belakang. Lot cuma lihat yang paling indah. Dia ambil yang paling indah. Tiba-tiba Tuhan bilang di tempat yang sama, sekarang engkau putar timur, barat, utara, selatan. Layangkan pandanganmu. Dan dia berkata, as far as you can see, sejauh engkau bisa memandang, I will give it to you. Aku akan memberikannya kepadamu. Artinya, if you can see it, you can get it. Kalau Anda bisa lihat, maka Anda bisa mendapat. Kalau Anda bisa melihat, maka Anda bisa mendapat. Paulus bilang apa? Jangan lihat yang kelihatan saja, tapi belajar memandang yang tak kelihatan. Sebab kalau Anda bisa lihat, Anda bisa dapat. Jangan hanya percaya bahwa Anda bisa sembuh, tapi dalam imajinasi Anda yang kudus, Anda lihat bahwa Anda mengalahkan setiap sakit penyakit. Anda sementara berdiri di atas sakit penyakit dengan mata iman. Iman, faith is seeing. Iman berarti saya melihat. Saya melihat.
Saya melihat saya bukan hanya sembuh, tapi saya melihat saya menang atas sakit penyakit. Anda sementara berdiri di atas sakit penyakit. Dan if you can see it, kalau Anda bisa lihat itu, berarti Anda bisa dapatkan itu. Lihat. Banyak orang gagal untuk melihat seni visi. Belajar untuk melihat. Satu kali Tuhan bilang sama Abraham, akulah Yehova Yire. Abraham berkata Yehova Yire. Yehova Yire atau Adonai Yire, Yahweh Yire. Yire berarti God is my provider. Tuhanlah yang mencukupi aku. Kata provider berasal dari kata provision. Pro berarti in support of. Berarti saya disupport. Vision, pro, support. Vision, visi. Berarti God is my provision, pro, support. Allah adalah yang mensupport visi. Sebab kalau Anda bisa melihat, Tuhan akan mensupport. Kalau Anda bisa dapat visi kehendak dari Tuhan dalam hidup Anda, Tuhan akan mensupport supaya visi itu tergenapi. Tapi Tuhan tidak bisa mensupport sebelum Anda punya visi. Sebab dia berkata in support of. Tuhan hanya mensupport visi. Sebelum kamu punya visi, Tuhan tidak bisa mensupport. Tetapi ketika kamu punya visi dari Tuhan, bukan visi dari diri sendiri, visi dari Tuhan, maka Tuhan akan mensupport apa yang ada dalam visimu itu. Hari ini saya berdoa Anda bisa punya visi. Anda bukan hanya percaya, iman datang dari pendengaran, setuju. Tetapi iman bekerja melalui penglihatan. Iman datang dalam pendengaran, tetapi iman bekerja dalam sebuah penglihatan. Handphone ini diberi sama saya, waktu handphone ini saya terima, handphone ini datang pada Doni. Berarti handphone ini datang pada Doni, tetapi handphone ini belum tentu bisa bekerja. Saya harus bisa memakai handphone ini. Sama, iman datang dengan pendengaran. Tetapi iman baru bekerja, iman baru bisa dipakai ketika kita punya visi. Saya berdoa supaya Anda bukan hanya menerima iman daripada Bapa, tapi Anda mengerjakan iman itu lewat visi. Disitulah Anda mulai menapaki setiap hal yang Tuhan katakan pada Abraham. Sejauh kamu bisa memandang, I will give it to you. Amen. Aku akan berikan itu padamu. Hari ini, mari tetap setia pada visinya Tuhan. Mari. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapat
kasih-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Semua yang kelihatan adalah hasil dari apa yang tak terlihat. Sebelum mimbar ini dibentuk orang, dia harus gambar dulu di sebuah kertas. Tetapi gambar di kertas itu sebenarnya dimulai dari gambar dalam pikiran seseorang. Mimbar ini tidak akan pernah jadi kalau tidak ada orang yang melihat mimbar ini lebih dahulu dalam pikirannya. Kursi Anda tidak akan pernah jadi. Kursi itu dibentuk sebelumnya ada blueprint, bukan di atas kertas, tapi blueprint sesungguhnya ada dalam pikiran. Dan saya percaya manusia pun sama. Tuhan menciptakan manusia sebelum dunia dijadikan. Sebab sebelum Anda dan saya ada, kita ada dalam benaknya Tuhan. Kita ada dalam pikirannya Tuhan. Dia sudah memblueprint kita dalam pikirannya. Dan yang paling luar biasa, Yesus waktu perjamuan makan malam terakhir, tiba-tiba dia berkata, berbuatlah ini menjadi remembrance, ingatan. Biarlah mental image-nya kita dibangun, di mana kita pandang Yesus, dia yang pernah mati bagi kita, tapi dia bangkit bagi Anda dan saya. Jadi ingatan, apa itu ingatan? Imajinasi, visi, taruh dalam pikiran Anda. Dan tiap kali kita buat ini, biarlah imajinasi visi kita pandang Yesus. Dia yang mati, tapi dia bangkit kembali. Anda mulai lihat bersama dengan kematian Kristus, kita mati bersama-sama dengan dia. Setuju? Berarti dengan kebangkitan Kristus, kita juga akan bangkit bersama-sama dengan dia. Setuju? Berarti hari ini Anda boleh datang dan berkata, oh saya punya sakit penyakit. Tapi ingat, bersama-sama dengan kematian Yesus, kita mungkin punya sakit penyakit. Tapi satu kali kita lihat, Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan. Kita pun disembuhkan. Kita mengalami resurrected life. Kita mengalami kebangkitan hidup dari sakit penyakit dalam hidup kita. Dan mulai melihat, Yesus bukan cuma mati, Yesus bangkit. Kalau Yesus hanya mati, dia sama dengan semua orang. Tetapi Yesus bangkit. Dan hari ini Anda boleh datang dengan semua tantangan, rintangan, persoalan Anda. Lihat bersama dengan kematian Yesus. Tapi juga jangan berhenti pada kematian. Lihat bersama dengan kebangkitan Yesus. Anda bangkit bersama-sama dengan dia. Mulai membangun iman Anda jauh dalam benak pemikiran Anda. Mulai lihat bagaimana Anda dibangkitkan bersama dengan Yesus. Anda bangkit bersama dengan Yesus. Kita mati bersama-sama dengan Kristus, tapi kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita mati bersama-sama dengan sakit penyakit kita, dengan masalah kita, dengan persoalan kita. Tapi ingat, waktu Yesus bangkit, kita pun bangkit dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu mari pandang Yesus, terus pandang Yesus. Lihat bersama dengan kematian dan kebangkitannya. Kita bersekutu sama seperti Yesus mati, saya mati. Tetapi Yesus tidak tetap mati, dia bangkit. Itu sebabnya saya pun bangkit dalam kemenangan bersama-sama dengan dia. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Syada bata kaya ramasande. Syada bata kaya lalala mata kaya ramasande dadata kaya ram. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami percaya bahwa kami bukan hanya mati bersama-sama dengan Kristus, tapi kami dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami melihat bahwa kemenangan demi kemenangan Engkau sementara berikan kepada kami. Oleh sebab itu, biarlah kami menghargai, kami menghormati, kami masuk dalam persekutuan, bukan sekedar makan roti dan minum anggur, tetapi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat atasnya, berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
kasih, terima kasih. Thank you, Jesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan anggur yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah yang mulia, darah yang suci, darah yang menyelamatkan, darah yang membebaskan, darah Yesus yang tidak bercacat celah, yang menyembuhkan. Percayakah Anda? Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhir di hidupku tetap melayanimu seumur hidupku. Ajarkan Tuhan setia pada visi sampai ku menutup mata, ku kata mengasihimu, belau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, ya kau dapati ku hambamu yang setia. Hamba mendoakan khusus buat Mita. Engkau taruh dia untuk menjadi covering dari banyak teman-teman di Fall. Tapi kami juga mau jadi covering buat dia. Kami berdoa bagi dia, rumah tangganya, suami istri, anak-anaknya. Kami blessing, kami berkati. Kami yang sudah ada dalam coveringnya dia, nasihatnya dia, persahabatan persaudaraannya dia. Kami juga tidak lupa untuk memberkati dia, jaga, lindungi. Biarlah perisai iman kami. Amen. Sementara menutup di atas kepala hidup nikahnya, amen, suami istri, anak-anak, masa depan mereka. Amen. Jangan biarkan kami hanya menjadi penerima, tapi kami juga menjadi orang yang belajar, amen, untuk memberi. Hamba berdoa, biarlah kami memberi pertemanan kami, persaudaraan kami, gandengan tangan kami, supaya Voice of Worship ini bukan hanya acara, bukan hanya sekedar urapan yang besar, tapi kami mau ada visi yang besar, amen, ada sesuatu yang Tuhan taruh. Dan lewat persaudaraan, lewat pertemanan, lewat gandengan tangan, kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Shekinah glorinya Tuhan itu benar-benar hadir. Amen. Dalam persaudaraan yang tulus dan murni, kami menjawab pertanyaan Kain, apakah aku penjaga adikku? Dan kami akan menjawab, ya, kami adalah penjaga saudara kami, seiman kami. Oleh sebab itu kami juga berdoa buat mereka yang sekali lagi terima kasih diingatkan. Sekali lagi mereka yang sementara ada dalam rasa sakit yang berat, ada dalam persoalan yang besar. Engkau jamah mereka. Amen. Kami hanya bisa memberi perisai iman kami.
supaya mereka tetap teguh berdiri sampai akhir. Itu biarlah menjadi doa kami bersama. Tuhan mendapati kami hamba yang setia. Terima kasih Bapa, hamba berdoa. Usai iman kami jamah dalam nama Yesus. Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Biarlah kami bersatu dalam doa bersama-sama, bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kami percaya Mazmur 133, apabila orang duduk rukun bersama-sama, saudara bersaudara, maka Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di tempat ini biarlah engkau temukan persaudaraan, keluarga rohani, dan oleh sebab itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pagi semua, Tuhan Yesus berkati. Selamat